Halo Sobat Ngilmu Minati, di video kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana cara membuat alat pengusir tikus ya, yang mudah dibuat, aman, dan tentunya murah ya. Nah, untuk bahan-bahannya kebetulan saya sudah datang ya, dan langsung saja kita unboxing, oke? Ini saya beli di toko online dan linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Jadi kalau kalian ingin mencobanya juga, kalian bisa cek di deskripsi ya untuk memulai membeli bahan-bahannya. Sangat aman sekali ya bungkusnya, karena dilapisi dengan bubble wrap, kemudian dengan kertas karton, lalu dilapisi lagi menggunakan plastik anti air ya. Dan ini ada sealer ya, kalau kalian lihat ya, ada sealernya. Oke. Nah, ini dia barangnya. Ini adalah modul MP3 decoder ya, modul MP3 decoder. Nah, kalau kalian lihat ini di dalamnya ada port USB, port SD card, dan colokan ya. Nah, ini kita buka dulu ya biar lebih jelas. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini ada port USB, ada port SD card. Ya, tentunya dua port ini itu untuk inputan ya, berupa kartu SD card ataupun flash disk untuk memutar suara. Kemudian di samping sini ada lubang buat ngecas ya, yaitu menggunakan bukan micro USB, yaitu USB Type B buat Android. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada lubang ya, port untuk speaker ya. Di sini kalian bisa lihat ada tulisannya SP plus SP min ya, jadi ini untuk speaker. Dan di sebelahnya itu ada port output berupa audio ya, audio kecil ya untuk headset. Kemudian di sebelahnya lagi ada 4 buah tombol di sini ya, kalian bisa lihat. Di sini ada tombol mode atau P itu pause ya. Di sini ada tombol repeat atau mengulang sekali ataupun mengulang semuanya. Jadi satu lagu diulang berkali-kali atau semua lagu sampai habis lalu diulang lagi dari awal. Kemudian di sini ada preview atau V min volume kecil maksudnya. Kemudian di sini ada next atau V++ atau untuk membesarkan suara ya. Nanti akan kita coba ya. Nah, terus di bagian bawah sini ada 2 buah lubang, dan jika kita perhatikan di bagian atasnya ini adalah lubang untuk sambungan ke baterai ya, baterai lithium bed plus bed min. Oke, jadi 2 lubang ini untuk disambungkan ke baterai lithium ya. Oke, langsung saja kita rakit musir tikusnya. Oke, let's check it out. Nah, selain modul MP3 decoder ini, bahan lain yang harus kalian siapkan adalah baterai lithium. Kalian bisa bebas ya, yang penting voltasenya 3,7 volt. Kalian bisa menggunakan baterai bekas handphone ataupun baterai bekas vape ya. Yang saya gunakan ini adalah baterai bekas power bank ya, power bank yang seperti apa, yang kayak gini nih. Nah, seperti ini. Nah, di dalam power bank seperti ini tuh ada 3 buah baterai seperti itu ya. Kalian bisa pakai. Untuk banyaknya kalian bisa custom sendiri. Semakin banyak baterainya semakin lama nyalanya. Dan kemudian di sini ada speaker ya, speaker 3 watt ya. Nah, kalian bisa lihat tuh 3 watt. Nah, ini adalah speaker bekas TV jadul ya. TV jadul ini saya copot speakernya ya untuk ini ya. Yang nantinya kabel dari speaker itu akan langsung ditancapkan, dihubungkan ke sini ya, di SP plus dan SP min. Oke, langsung saja kita panaskan soldernya. Let's check it out. Oke, pertama-tama kita akan menempelkan modul MP3 decoder ini ke body speakernya ya, menggunakan double tip ya. Saya menggunakan double tip coklat karena apa? Karena daya rekatnya cukup kuat ya. Sebenarnya ada yang lebih kuat dari ini, yaitu double tip gel, namun harganya terlalu mahal ya. Langsung saja kita tempel. Oke, ini udah nempel ya, udah kuat. Buat dicolok juga udah
bisa. Kemudian di bawahnya baru kita kasih baterai ya. Nah, seperti ini. Oke, sama seperti modul MP3-nya, baterainya juga akan saya kasih double tip ya, agar melekat sempurna. Oke, ini sudah tertempel ya baterainya ya. Dan selanjutnya saya akan menghubungkan masing-masing komponen tersebut dengan menggunakan kabel ya. Speaker ini langsung dihubungkan ke sini dengan cara dijepit, lalu baterainya langsung saya pasang ke lubang baterai ini ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat speakernya sudah terhubung ke modul MP3-nya. Kemudian saya akan menghubungkan baterainya ya. Oke. Sebelum saya menghubungkan baterainya, saya akan mengtes dulu berapakah output tegangan yang dikeluarkan ketika modul ini sedang dicas ya. Untuk mengukurnya saya akan menggunakan multitester. Ini dia multitesternya. Kalian fokus ke layar LCD-nya ya. Nah, kemudian saat ini akan saya colok dengan menggunakan charger handphone ya. Oke, lampunya sudah menyala. Oke, langsung saja kita cek berapa voltasenya. .8 volt ya. Ya, sebenarnya ini termasuknya melebihi ya. Karena apa? Karena baterai lithium sepengetahuan saya itu dia dicas menggunakan voltase 4,2 volt ya. Namun ya tak apalah, kita akan coba dulu. Jika memang ini berhasil dan tidak meledak baterainya, maka charger ini termasuknya aman ya, karena sudah ada auto cut off nya. Oke, kita sambungkan kutub dari baterai ke modul MP3 nya ya. Oke, di sini kabelnya sudah saya sambungkan ya, min dan plus. Nah, sebelum ke baterai, alangkah lebih baiknya jika dihubungkan lebih dahulu ke saklar ya, saklar kecil. Ya, seperti ini saklarnya ya. Sebenarnya kalian bisa menggunakan semua saklar, tapi di video ini saya menggunakan saklar push ya. Jadi kalau dipencet dia nyala, pencet lagi mati. Oke. Dan ini saklar ini akan saya sambungkan di kabel positifnya ya, positif segini. Ini sudah tersambung ya saklarnya, bisa lihat. Nah, ini ya langsung disambungkan ke baterainya ya. Oke, sebelum disambungkan saya akan mengecek dulu di mana positif dan negatifnya. Oke, saya akan cek. Oke, berarti dia negatifnya sebelah sini, positifnya sebelah sini. Oke, yuk kita sambungkan kabelnya ke baterai lithium.
Oke guys, baterainya sudah dipasang ya. Dan kali ini saya akan melindungi kutub baterainya agar tidak konslet menggunakan ini ya, double tip maksudnya, slot tip kertas. Ini seperti ini ya, agar positif dan negatifnya tidak saling beradu ya. Kalau beradu kalian tahu sendiri ya, pasti meledak. Kenapa? Karena baterai lithium itu sangat rentan ya, tenaganya yang sangat besar, sehingga ada salah sedikit itu akibatnya bisa fatal. Oke. Yos, kali ini saya akan mencoba mengecasnya ya menggunakan charger biasa. Apakah dia bisa masuk? Oke, cas ya. Oke, kita lihat di multimeter. Kita lihat voltasenya sebelum dicas ya. Voltasenya itu 1,7 ya. Ya, 1,7an. Oke, kita charger, kita cas. Empat 4,8 ya. Sepertinya baterainya agak soak sedikit. Oke. Mari kita. Oke. Dan proses pengecasan ini akan berjalan sekitar 2 hingga 3 jam ya. Kita biarkan dulu ya, sampai penuh. Kalau sudah penuh, kita tes. Jika sudah benar, baru diberesin ya, alias di cover gunakan karton. Oke guys, ini sudah 2 jam ya. Saya waktu itu ngecas di jam 1 dan sekarang sudah hampir jam 4 ya. Nah, apakah baterainya berfungsi dengan normal? Kita cabut saja chargernya. Nah, ya, langsung mati ya. Lihat lampu indikatornya. Ini nyalakan dulu baterainya. Tetap saja mati ya. Itu berarti baterai ini sudah soak ya, atau sudah rusak ya. Ya, dan karena baterainya ternyata rusak, maka saya akan mencopot baterainya ya. Jadi tidak menggunakan baterai. Nah, gimana cara nyalanya? Yaitu menggunakan power bank ya. Jadi nanti saya akan menggunakan power bank bekas yang sudah nggak dipakai sebagai sumber energi dari pengusir tikus ini. Ya, baterainya sudah dicopot ya. Dan ini akan saya gunakan karena ya memang udah rusak, nggak bisa buat apa-apa. Oke. Nah, saklar ini akan saya pindahkan ke speaker ya. Jadi berhubung modul MP3 ini tidak punya power on off, jadi kalau misalnya dicolokin dia langsung nyala ya. Nah, oleh karena itu saya gunakan saklar ini untuk memutus hubungkan hubungan ke speaker. Ini saklar menuju speaker sudah dipasang ya. Jadi untuk menyelamatkan perangkap maksudnya pengusir tikus ini, cukup memencet saklar ini maka speakernya tidak akan berbunyi ya. Walaupun modulnya memang masih jalan. Jadi tidak usah repot-repot colok cabut lubang USB ya. Dan ini untuk meminimalisir kerusakan di portnya ya, karena yang saya tahu port USB ini sangatlah ringkih ya. Jadi kalau misalnya keseringan cabut colok apalagi nggak benar masangnya, itu bisa patah ataupun longgar dan sebagainya ya. Oke, dan lubang ini ya, lubangnya maksudnya tombol ini akan saya lem dulu ya sebelum digunakan, jadi biar gampang makanya gunakan lem bakar. Oke, ini saklarnya sudah ditempel ya menggunakan lem bakar, dan ini udah cukup kuat ya. Lanjut saya akan mencobanya menggunakan
colokan HP ya, charger HP, dan lagunya saya menggunakan ini ya, kartu SD. Oke, saya pasangkan dulu. Oke, udah klek, baru saya colokin. Nah, menyala ya. Nah, ini kenapa nggak ada suaranya? Karena ini belum dinyalakan ya speakernya. Kita nyalakan dulu. Nah, oke, berfungsi ya. Nah, kita coba. Di sini ada 4 buah tombol. Kita coba masing-masing. Ya. Ini untuk mengecilkan, pencet lama mengecilkan suaranya. Nah, dan yang atas dipencet lama untuk membesarkan suaranya. Nah, ini cukup ngebas ya. Kita kecilin aja. Karena saya menggunakan speaker TV, jadi suaranya ngebas walaupun bukan RMS ya. Nah, ini ada pause. Kita pencet sekali, pause. Pencet lagi, mode. Nah, kalau dipencet lama, dia akan merubah mode ya. Jadi ini modenya ada 2, mode pembacaan lewat kartu SD dan mode pembacaan lewat USB ya. Nah, karena USB-nya nggak ada, jadi kita pencet lama pun dia akan mengulang ke pembacaan kartu SD. Nah, ini repeat ya, repeat itu mengulang. Jadi si repeat ini ya, kalau mengulang satu lagu maka klipnya akan cepat ya. Nah, seperti ini, cepat tuh klipnya. Namun jika repeatnya untuk semua lagu, dia klipnya normal seperti ini. Nah, oke, kita play lagi. Oke, pengusir tikus kita sudah berjalan dengan normal. Kini saatnya kita mengcover perang pengusir tikus ini menggunakan karton ya, ataupun bahan-bahan yang kalian punya. Ya, di sini saya akan menggunakan karton. Just check it out. Oke, untuk covernya saya menggunakan kardus bekas inverter ya, inverter yang dulu pernah saya unboxing ya. Yang penasaran videonya kayak gimana, kalian bisa cek di pojok ya. Oke, di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya buku panduan ya. Nah, ini kan dalamnya luas. Kenapa saya pilih yang gede, yang luas dalamnya? Karena semakin besar ruangan yang kosong, maka suaranya tuh akan terdengar semakin ngebas ya. Ya, walaupun untuk pengusir tikus tidak butuh suara yang ngebas, tapi kan project ini setidaknya bisa untuk memutar musik yang lain selain suara jangkrik ya. Tergantung kita ngasih di lagu di memorinya itu lagu apa aja. By the way, ini cuman biar suaranya jadi lebih bagus aja kok. Bagi kalian yang mau pakai kardus biasa ya silakan, tapi saya hanya akan menggunakan kardus bekas ini ya. Oke, jadi seperti inilah
hasilnya setelah diberikan cover ya. Ya, ini tampak tidak rapi ya. Mungkin kalian bisa membuatnya yang jauh lebih bagus dari ini ya. Entah itu menggunakan 3D printer ataupun menggunakan karton yang potongannya lebih rapi lah ya. Nah, kenapa saya desain seperti ini? Atasnya bisa dibuka karena suara bass dari speaker ini aliran anginnya dia bakal ngarah ke depan langsung ya. Nah, ini kan lubang nih. Udah gitu, lubang yang besar ini juga memudahkan untuk mengetik-ngetik tombolnya ya, untuk berganti-ganti musik misalnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada 4 buah tombol untuk mengganti-ganti dan mengatur-atur pemutaran musiknya ya. Nah, di belakangnya ini ada saklarnya untuk menyalamatkan speaker, dan tengah sini ada lubang untuk input catu daya ya, dari power bank ataupun dari ya. Langsung saja kita coba dengarkan suara jangkrik dari alat pengusir tikus ini ya. Oke, yuk let's check it out. Saya menggunakan power bank ya, power bank bebas apa saja terserah. Oke, langsung colok di belakang. Ini kalian bisa lihat ya, lampunya nyala tuh. Oke, ini artinya modul sudah menyala, dan mari kita pencet tombolnya biar suaranya keluar. Oh, suaranya masih ini ya, masih lagu. Oke, kita ubah. Nah, seperti ini suara jangkriknya. Dan suara jangkrik ini bisa mengusir tikus ya, karena suaranya dapat memekakan telinga tikus ya. Karena ya seperti yang kalian tahu, tikus itu indera pendengarannya sangat tajam, begitu juga indera penciumannya. Nah, jika indera pendengaran yang tajam itu diberikan suara berfrekuensi tinggi seperti suara jangkrik ini, yang bagi kita tidak mengganggu, namun bagi tikus itu sangat mengganggu, seperti konser musik dadakan yang bervolume keras. Oke guys, setelah semalaman dipakai ternyata manjur juga ya alatnya. Ini alatnya, alat pengusir tikus, bunyinya bunyi jangkrik ya. Tahu dari mana saya kalau misal alatnya berfungsi? Indikatornya adalah ini. Di dalam situ ada sampah-sampah makanan ya, makanan-makanan bekas, dan biasanya tikus itu pasti ngoprek-ngoprek sampah makanan tersebut hingga berceceran ke samping-samping ya. Namun sekarang sudah tidak ya. Tumben gitu. Biasanya semalaman pasti aja kalau ditinggal ya berantakan. Namun sekarang enggak, tidak ada tanda-tanda tikus di sini ya. Kesimpulannya, proyek pengusir tikus ini berhasil ya. Ya, sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang ingin membuatnya juga, bahan-bahannya sudah saya sertakan di link deskripsi ya. Mulai dari modul MP3-nya, speakernya, powerbanknya, dan bahkan file audio jangkriknya sudah saya sertakan juga di deskripsi. Silahkan download ya. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.